Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Media dengan NIM A501220111 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako Angkatan 2022. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemahaman tingkah laku, dan video kali ini kita akan membahas tentang beberapa teori emosi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan membahas tentang teori-teori emosi. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori yang dipelopori oleh James Lange dan Carl Lange. Nah, teori James Lange adalah salah satu teori emosi paling awal dari psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Carl Lange pada abad ke-19. Nah, teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Nah, reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung yang cepat, kemudian otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori ini, respon fisiologis datang sebelum perilaku emosional. Seiring waktu, teori James Lange ini telah ditentang dan diperluas dengan teori-teori lain, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa emosi adalah campuran dari respon fisiologis dan psikologis. Nah, teori ini mengatakan bahwa emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani, atau felt emotion is a perception of bodily states. Orang sedih karena menangis, dan contoh lainnya yaitu orang takut karena gemetar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teori emosi yang dipelopori oleh Cannon-Bart. Nah, teori Cannon-Bart ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Bart pada 1920-an yang untuk menyangkal teori James Lange. Nah, teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Nah, teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang menyatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak yang pada saat yang bersamaan. Nah, menurut teori ini, pertama, kita mempersepsikan potensi situasi yang menghasilkan emosi di dunia luar. Nah, lalu area otak bawah seperti hipotamulus diaktifkan. Area otak bawah tersebut lalu mengirimkan output dalam dua arah. Yang pertama yaitu untuk organ-organ tubuh internal dan otot eksternal guna ke korteks cerebral, di mana pola pelepasan dari arah otak bawah itu dipersepsikan sebagai emosi yang dirasakan. Nah, teori Cannon-Bart ini mengusulkan bahwa integrasi ekspresi emosional dikendalikan dan diarahkan oleh talamus yang mengirimkan pola eksitasi yang relevan ke korteks pada saat yang sama. Nah, hipotamulus mengontrol perilaku dan menekankan pada gairah simultan pada dari kedua pusat dan sistem saraf otonom. Nah, kemudian teori emosi yang ketiga dikemukakan oleh Schachter-Singer. Nah, teori ini dikembangkan oleh Stanley Schachter dan Jerome S. Singer, di mana teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dan psikologi. Nah, Schachter ini berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Nah, urutan kejadian dalam menghasilkan perasaan emosional ini menurut teori ini adalah yang pertama yaitu persepsi tentang situasi yang potensi menghasilkan emosi. Nah, kemudian yang kedua, keadaan tubuh yang bangkit atau muncul yang merupakan hasil dari persepsi tadi dan bersifat ambigu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu interpretasi dan labeling terhadap keadaan tubuh sehingga menetapkan situasi yang dipersepsikan. Nah, Schachter-Singer ini berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya itu teori kognitif appraisal, teori of emotion. Nah, teori ini dipelopori oleh Richard Lazarus. Nah, menurut teori ini, teori kognitif appraisal yaitu proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Nah, dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan dan stimulus dari luar. Lalu setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. Nah, kemudian emotion dan motivation. Nah, emotion adalah perasaan atau afeksi yang memiliki 3 komponen, yaitu ketergugahan, kemudian fisiologis, pengalaman yang didasari, dan ekspresi perilaku. Nah, dasar biologi dari emosi terpusat pada ketergugahan fisiologis yang melibatkan sistem saraf otonom dan 2 subsistemnya. Nah, kemudian motivation adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku, berpikir, kemudian merasa seperti yang mereka lakukan. Nah, perilaku yang termotivasi diberi kekuatan, kemudian diarahkan dan dipertahankan. Nah, para psikolog telah mengajukan serangkaian teori mengenai mengapa organisme termotivasi untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Emotion and motivation merupakan batas antara motivasi dan emosi. Nah, itu sangatlah tipis. Sebagai contoh, rasa takut merupakan sebuah emosi, tetapi juga merupakan motif yang mendorong munculnya tingkah laku. Nah, Lippard mengemukakan teori tentang hubungan motivasi dan emosi, yaitu bahwa hampir seluruh tingkah laku yang kita lakukan itu berkesinambungan dan diarahkan pada tujuan yang diwarnai yaitu atau tone oleh emosional, dan bahwa tone emosional lah yang memberikan arah bagi sekuen panjang tingkah laku. Sebagai contoh, motif yang mendorong tingkah laku seseorang dalam pekerjaannya mungkin saja merupakan pemuasan atau dalam mengerjakan tugas dengan baik, atau keputusasaan atau kepuasan yang dihargai oleh teman sejawat, atau kesenangan karena menguasai sesuatu yang baru. Nah, itulah beberapa teori emosi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.